Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Maudi Alifia dari praktikan lab basis data The Shift 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang UAS praktikum basis data yang telah kami lakukan. Pada layar tertera gambar IRD sistem minimarket di mana terdapat tiga entitas kuat yaitu pelanggan, barang, dan pemasok. Di mana pada pelanggan terdapat primary key yaitu ID pelanggan, pada entitas barang terdapat primary key yaitu kode barang, pemasok terdapat primary key yaitu ID pemasok, serta terdapat dua relationship yaitu transaksi penjualan dan transaksi pembelian, di mana transaksi pembelian ini akan dihubungkan dengan menggunakan foreign key yaitu dari ID pelanggan dan kode barang, serta untuk relationship transaksi pembelian didapati primary key yaitu ID pemasukan dan juga kode barang. Berikut merupakan create table dan insert table. Pada table pelanggan IKE, di sini kita meng-create table yaitu di mana field-nya berisi ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon pelanggan, di mana yang menjadi primary key yaitu ID pelanggan. Dan juga di sini dapat kita lihat bahwa terdapat proses insert table yang tertera pada layar. Proses create table pada tabel barang IKE. Pada tabel barang IKE, sama seperti proses create table pada tabel pelanggan IKE, di mana yang menjadi primary key yaitu kode barang. Lalu insert barang menggunakan sintak insert into barang values, dan kita masukkan data ke dalam tabel tersebut. Sama halnya dengan tabel pemasok, di mana yang menjadi primary key yaitu ID pemasok. Pada tabel transaksi penjualan, tabel ini merupakan tabel relasi dari tabel pelanggan dan tabel barang, di mana nantinya terdapat foreign key yaitu berupa ID pelanggan yang diambil dari ID pelanggan pada tabel pelanggan, dan foreign key yang kedua yaitu kode barang yang diambil dari kode barang primary key yang terdapat pada tabel barang. Kemudian kita melakukan insert pada tabel tersebut. Sama halnya dengan tabel transaksi penjualan, transaksi pembelian juga seperti itu, di mana foreign key-nya yaitu ID pemasok yang diambil dari tabel pemasok, dan foreign key yang diambil dari barang IKE, di mana yang menjadi foreign key yaitu kode barang. Selanjutnya kita lakukan insert into barang into transaksi pembelian value yang tertera pada tabel pada layar. Kemudian update dan delete. Update merupakan suatu operator di mana nantinya kita dapat mengupdate suatu nilai dari tabel tersebut. Di sini saya menggunakan update pada tabel barang di mana stoknya bernilai 15 dan nama barang tersebut yaitu Rejoice, dan didapati hasil yaitu tabel berisikan dengan stok barang yang telah diupdate yang awalnya dari 8 menjadi 15. Kemudian delete data. Delete data adalah proses di mana kita menghapus baris pada tabel tersebut. Di sini saya menggunakan delete pada tabel transaksi pembelian, di mana saya menghapus ID pemasok yaitu 11.5 dengan ID pemasok yaitu 11.15, di mana dengan melakukan delete ini baris untuk ID pemasok semuanya menjadi hilang atau terhapus. Selanjutnya query select dan select dengan where. Query select merupakan proses di mana kita ingin melihat semua data yang telah kita isi dan semua kolom yang telah kita buat pada tabel sebelumnya.
tertera pada layar. Di sini saya menggunakan select, yaitu menggunakan tabel dari pelanggan. Kemudian select dengan where, yaitu di mana kita memilih data atau memilih baris, di mana baris tersebut memiliki stok barang sama dengan 7. Di sini dilihat bahwa tabel tersebut berisikan informasi mengenai stok barang 7 pada tabel barang. Selanjutnya, select dengan operator AND dan OR. Select menggunakan operator AND, yaitu di mana kita memilih data dengan kedua syarat, atau kedua syarat ini harus terpenuhi. Di mana syarat yang pertama yaitu nama pelanggannya harus diva dan nama ID pelanggannya harus 1011. Kemudian, select dengan OR, yaitu select dengan operator OR ini kita bisa menampilkan data di mana salah satu datanya saja yang benar atau salah satu datanya saja yang ditampilkan. Kemudian select operator like dan not between. Select operator like, kita dapat melihat letak suatu letak suatu huruf di mana kita ingin mencari data dengan hurufnya itu M. Pada layar dilihat bahwa select dari tabel pelanggan IKE dengan nama pelanggan yang memiliki anggota huruf M ditampilkan pada layar, yaitu nama pelanggan Bima. Kemudian select dengan menggunakan not between. Select menggunakan not between ini adalah select di mana kita ingin melihat jangkauan dari suatu data tersebut. Di sini menggunakan not between. Not between sendiri adalah suatu operator di mana nantinya akan menghasilkan hasil yang tidak termasuk pada jangkauan. Saya menggunakan jangkauan dari ID pemasok 11, 12, dan 11, 15, di mana yang hanya tekan tertera yaitu 11, 16. Kemudian proses group by dan order by. Proses group by merupakan suatu select di mana kita menyeleksi suatu data tersebut berdasarkan kelompok. Di sini saya menggunakan group by berdasarkan kode barang, di mana nanti data akan ditampilkan berdasarkan kode barang tersebut. Dan kemudian saya berdasarkan order by. Order by sendiri merupakan proses ascending, di mana proses ascending sendiri adalah proses di mana mengurutkan suatu data dari data yang terkecil. Selanjutnya, cross join. Cross join merupakan suatu select di mana kita ingin menampilkan suatu data dengan dua tabel, di mana tabel pertama terdapat M baris dan tabel kedua terdapat N baris, dan nanti akan disilangkan atau dikali sehingga hasilnya akan menghasilkan M dikali N baris. Selanjutnya inner join. Proses inner join merupakan suatu proses penggabungan tabel di mana tabel tersebut digabungkan berdasarkan relasi on, di mana tertera pada layar. Saya menggabungkan inner join dari tabel pelanggan dan tabel transaksi penjualan dengan syarat yaitu ID pelanggan dari tabel pelanggan sama dengan ID pelanggan dari transaksi penjualan. Full join. Full join merupakan suatu gabungan dari beberapa tabel di mana dia menggunakan left join dan right join. Dan nanti akan dihubungkan menggunakan union, di mana left join adalah menggabungkan tabel dengan mengutamakan dari sisi kiri tabel, sedangkan right join adalah menggabungkan tabel di mana mengutamakan dari kanan tabel. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 yang menggunakan data kependudukan, saya menggunakan data dari Provinsi Lampung, yaitu tentang laju pertumbuhan dan jumlah penduduk yang dapat dilihat pada layar. Any dan Axis. Any merupakan suatu operator di mana kita ingin melihat suatu data tersebut bernilai benar. Dan
tidak terdapat data yang kosong. Ini sendiri pada layar dapat dilihat bahwa kita ingin menseleksi data di mana ID pelanggan dari data pelanggan IKE sama dengan data dari ID pelanggan pada transaksi penjualan, di mana kita akan menyeleksi banyak transaksi sebesar lebih daripada 5. Kemudian axis merupakan suatu seleksi data di mana kita ingin melihat ID pemasok pada data transaksi pembelian yang memiliki banyak pembelian lebih dari 20. Selanjutnya view. View merupakan suatu virtual data di mana saya menggunakan data tabel dari tabel transaksi pembelian dan juga barang dan juga tabel barang. Pada layar dapat dilihat bahwa saya menamakan tabel view tersebut menjadi tabel transaksi IKE dan menggabungkan tabel menggunakan inner join yang digabungkan melalui ID pemasok dan kode barang yang merupakan primary dan foreign key. Create table dan insert table. Create table seperti sebelumnya, kita membuat suatu tabel dari data kependudukan sebelumnya, di mana di sini terdapat nomor, nama kabupaten, laju pertumbuhan, dan jumlah penduduk. Kemudian kita melakukan insert data sesuai dengan data yang telah kita miliki. Setelah itu kita lakukan ascending dan descending. Ascending sendiri merupakan suatu operator di mana kita mengurutkan suatu data dari yang terkecil ke yang terbesar. Pada layar tertera bahwa saya mengurutkan nama kabupaten dari yang terkecil hingga terbesar. Begitu juga dengan descending. Descending merupakan kebalikan dari ascending, yaitu mengurutkan suatu data dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini pada layar saya mengurutkan suatu data nama kabupaten dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya alias kolom. Alias kolom merupakan suatu seleksi data di mana kita melakukan alias data atau melakukan pengubahan nama pada nama kolom. Pada layar dapat dilihat bahwa saya mengubah nama kabupaten menjadi kabupaten, lalu laju pertumbuhan saya ubah menjadi pertumbuhan, jumlah pendudukan saya ubah menjadi total, dan data kependudukan yaitu nama tabel yang saya buat, saya aliaskan menjadi deka. Kemudian nilai min dan max. Nilai min kita dapat melakukannya dengan cara menggunakan select data di mana kita masukkan fungsi min dalam sintak. Di sini saya mencari nilai min pada laju pertumbuhan dan jumlah pertumbuhan. Dapat tertera pada layar di mana nilai minnya yaitu 0,36 untuk laju pertumbuhan dan 154.895 untuk jumlah penduduk. Begitu juga dengan nilai max, di mana kita akan mencari nilai maksimum dari kolom laju pertumbuhan dan jumlah penduduk. Dan hasilnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya nilai average, sum, dan standar deviasi. Nilai average merupakan nilai rata-rata dari suatu kolom. Pada layar dapat dilihat bahwa saya menggunakan average untuk melihat rata-rata dari laju pertumbuhan dan juga rata-rata dari jumlah penduduk. Kemudian untuk sum merupakan jumlah keseluruhan dari suatu kolom. Pada layar dapat dilihat bahwa
Jumlah dari laju pertumbuhan yaitu 13,29 dan jumlah penduduk keseluruhan pada Provinsi Lampung yaitu 8.447.737 jiwa. Kemudian nilai standar deviasi untuk setiap kolom pada kolom numerik, yaitu kolom laju pertumbuhan dan jumlah penduduk, di mana standar deviasi dari laju pertumbuhan dan jumlah penduduk dapat dilihat pada layar. Kemudian self join. Self join sendiri merupakan suatu penggabungan suatu tabel di mana kita menggabungkan tabel tersebut dengan dirinya sendiri. Pada layar dapat dilihat bahwa saya menggabungkan data kependudukan IKE, di mana kita mengaliaskannya menjadi A dan B, di mana nanti kita aliaskan akan menjadi tabel A, dan kita aliaskan menjadi B merupakan menjadi tabel B, yang nantinya akan digabungkan menjadi satu tabel. Kemudian subquery. Subquery merupakan suatu query di mana kita sudah memiliki query utama dan di dalamnya terdapat query lainnya. Pada layar saya ingin menseleksi data di mana saya ingin melihat laju pertumbuhan sama dengan nilai minimax dari laju pertumbuhan sama dengan nilai maksimum dari laju pertumbuhan tersebut. Kemudian untuk subquery selanjutnya yaitu subquery lebih besar, di mana pada layar dapat dilihat saya ingin melihat jumlah penduduk yang lebih besar dari jumlah rata-rata jumlah penduduk, di mana pertama sekali Sintak akan menjalankan subquery-nya dulu, yaitu mencari nilai rata-rata yang kemudian dicocokkan dengan jumlah penduduk yang lebih besar dari rata-rata. Selanjutnya subquery lebih kecil. Subquery lebih kecil yaitu kita ingin menseleksi suatu data di mana jumlah penduduk lebih kecil dari rata-rata jumlah penduduk. Dapat tertera pada layar bahwa 9 data yang memenuhi syarat di mana jumlah penduduknya lebih kecil daripada rata-rata jumlah penduduk yang ada pada tabel data kependudukan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19. Aku udah nggak tahu.